Halo para insiders Indonesia, kembali lagi di Indonesia Insights ya. Jadi hari ini nih menarik nih. Ada satu pertanyaan tuh singkat banget gitu ya, tapi kayaknya hampir semua milenial sama creator saat ini ngalamin ya. Yaitu bagaimana caranya kita keluar dari tekanan orang yang merendahkan kita. Nah pertanyaan ini antara ambigu atau gimana ya. Jadi sebetulnya bagaimana caranya keluar ya dari tekanan orang yang merendahkan kita gitu ya. Jadi gini, betulnya kalau kita direndahkan itu artinya apa sih sebetulnya? Paling gampang kalau kita direndahkan itu artinya apa? Karena kita lebih tinggi dari dia dong gitu ya. Kenapa dia merendahkan kita gitu kan? Karena kita lebih tinggi dari dia. Bahwa kita ini memiliki sesuatu yang orang lain itu tidak bisa lakukan, atau intinya tuh orang lain itu tidak bisa mengerti apa yang kita kerjakan sehingga kita tuh direndahkan ya. Atau kasus kedua nih, dia merasa orang lain merendahkan dirinya, itu bisa juga karena apa, ya mungkin karena kurangnya percaya diri akan dirinya gitu ya, karena mungkin dia sering dapat bully, atau mungkin dia serasa sering direndahkan waktu kecilnya, jadi begitu gede ada hal kejadian biasa tapi dia merasa aku kayak direndahin kayak gitu, padahal itu hal biasa gitu. Jadi kalau kalian merasa aku sering direndahin sih, ya simpel sebetulnya jawabannya. Kalau kalian direndahkan berarti kalian itu lebih tinggi dari orang merendahkan kalian gitu loh. Jadi ada contohnya gini, misalnya kita mau melakukan suatu pekerjaan nih, atau kita ada suatu proyek, atau kita mau pergi ke suatu tempat gitu ya, tapi di satu sisi akhirnya banyak yang bilang gitu kan, atau mungkin lihat kita mau bukan satu, mereka bilang gitu ya, kamu mah nggak mampu, kamu nggak bisa, kamu nanti apa ya, mungkin kamu nanti gagal, atau kamu kalau atau sesuatu yang sudah kita kerjakan dan berhasil, akhirnya orang lain itu biasa aja tuh kerjaan tuh kayak gitu gitu ya. Jadi kita ngerasa kayak apa ya, kayak direndahin gitu ya. Tapi tahu nggak sih sebetulnya kalau kita direndahkan itu berarti kita sudah melakukan sesuatu gitu. Kita sudah melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan ya. Contoh paling gampang gini, saya mungkin kalian pada kenal Mary Riana ya. Kalau Mary Riana itu seorang tokoh motivator sekarang ya, tapi kalau kalian tahu sejarahnya, beliau itu dulu itu zamannya apa ya, zaman susah di Jakarta itu, dia itu dikirim orang tuanya ke Singapura gitu ya. Itu waktu itu kejadian yang ada kejadian Mei gitu gitu ya, karena dia takut dia ada keturunan sama orang tuanya, dia disuruh kuliah di Singapura. Tapi begitu dia di Singapura, apa yang terjadi gitu ya, dia itu kuliahnya kuliah teknik ya, dia nggak ada hubungannya sama kegiatan dia sekarang motivasi ya gitu ya. Dulu dia ke kuliahnya teknik, nggak bisa bayar gitu ya, jadi dia cari sponsor yang sekarang jadi suaminya itu, dia cari sponsor terus dia hutang gitu, hutang sama kampusnya gitu ya. Kalau dulu untuk bayar kuliah itu bisa hutang sama kampusnya. Nah tapi di satu sisi karena beliau itu intinya itu banyak struggle dalam kehidupannya, beliau berusaha untuk gimana caranya sih aku ini survive dan bisa menghasilkan sesuatu gitu ya, sampai akhirnya beliau masuk ke sebuah jasa finansial yang akhirnya kita kenal juga. Beliau itu mewujudkan mimpinya dia ya. Jadi ini ada hubungannya sama impian ya. Ada satu impian tuh, dia tuh lihat waktu itu di tahun berapa ya, waktu itu ya, dia lihat di koran itu, dia lihat seorang tokoh juga, tokoh motivator tuh, dia tulisannya gini, he made the first million in age 20 gitu ya. Age 20 itu apa, age 20 gitu ya, he made the first million in age 20. Nah Marilena waktu itu masih umur berapa ya, 18-an gitu ya. Terus dia lihat koran tuh, dia aku pengen jadi seperti ini. Nah apa yang terjadi, di umur 20 dia mengalami yang sama dan masuk di koran yang memang koran beda juga, tapi dengan judul yang sama, she made her first million in the age of 20. Jadi sama gitu loh. Nah dia bisa ngejar impiannya pada saat itu dari produk yang dia jual ya, dari produk jasa finansial dia, sampai dia mungkin membanggakan Indonesia juga gitu ya. Jadi orang Indonesia yang nggak punya apa-apa, tinggal di negeri orang, dia bisa berusaha untuk jualan dan sampai punya tim yang solid, sampai dia sampai di titik yang dia mau gitu ya, sampai impiannya tercapai. Padahal awalnya dia direndahin loh intinya. Aku pengen bisnis, pada saat dia lihat yang tadi di koran tuh ya, he made his first million in age 20. Dia lihat, aku pengen ini, pengen bisnis. Tapi teman-teman terdekat dia bilang apa? Lu kan cewek. Dia cowok, lebih jago bisnis, lu kan cewek gitu kan. Terus yang kedua, ya dia kan pendidikannya bisnis, lalu ngambilnya apa, teknik, mana bisa kamu kayak gitu. Nah tapi akhirnya dia apa, dia bungkam semua dengan kesuksesan beliau ya. Jadi intinya gini, kalau kita direndahin biarin aja gitu,
Intinya kalau kita direndahin berarti kita sudah melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Itu dulu yang ada di mindset kalian ya. Jadi kalau kita direndahin, kita berarti sudah melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan, baik itu terlihat maupun tidak terlihat gitu ya. Orang lain itu bisa dua, di depan bisa ngomong baik, di belakang menjelekkan kita, atau orang yang memang langsung menjelekkan di depan mata. Kalau aku sih lebih prefer orang langsung menjelekkan di depan mata ya, kenapa ya, kan nggak perlu jadi omongan di belakang, mending langsung ngomong aja gitu ya. Terus gimana kita menerimanya gitu ya. Jadi kalau ada gini ya, kalau kita bilang itu kalau bahasa Inggrisnya adalah responsibility ya, tanggung jawab. Tapi kalau kita pisah kalimatnya, responsibility. Response adalah respon, ability adalah kemampuan. Jadi intinya apa? Kemampuan, bagaimana kemampuan kita untuk merespon segala sesuatu. Bagaimana kemampuan kita untuk merespon kejadian yang menimpa kita gitu ya. Kalau kita diremehin, tergantung responnya kita. Dari respon yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Contoh paling gampang gini, kalian naik kendaraan, ya, naik motor, tenang-tenang, tahu-tahu dipotong. Misalnya, saya habis dipotong, kalian apa yang dapat responnya? Responnya negatif misalnya, marah-marah, brengsek gua disalib gitu ya. Akhirnya ya kalian lakukan apa? Dikejar, kalian potong lagi, sampai akhirnya umpat-umpatan di jalan, kayak gitu. Tapi ada respon kedua, yang kitanya bisa santuy aja gitu ya. Bila dipotong, kita bilang, mungkin orangnya lagi buru-buru ya. Mungkin dia lagi sakit perut atau mungkin ada janjian penting kayak gitu. Nah dari dua respon ini akan menghasilkan dua kejadian yang berbeda. Jadi apapun ceritanya, bagaimana kita merespon kejadian, merespon omongan orang yang kita terima, itu tergantung kita gitu loh. Kalau ada satu quotes bilang ya, kita pisahin dulu kalimat yang masuk ke kita itu adalah sebuah fakta atau opini. Misalnya kita dibilangin, lu malas-malasan aja tidur-tiduran kayak kebo gitu ya. Jadi gini, lu malas-malasan aja tidur-tiduran aja kayak kebo. Oke, kita bagi dua dulu nih. Faktanya satu, kita bukan kebo, oke. Yang kedua, malas-malasan. Nah, malas-malasan itu menurut kita sebuah opini atau fakta. Kalau pada intinya kita pada saat itu terlihat capek, kita lagi tidur-tiduran, dibilangin seperti itu, padahal kita setelah melakukan sesuatu yang memang bikin badan kita lelah dan sebagainya, itu berarti opini dong. Opini menurut dia, bukan faktanya. Faktanya lu udah bekerja, lu capek, lu tiduran, dibilangin seperti itu gitu loh. Nah, jadi bagaimana kita merespon segala sesuatu itu, ya ininya tadi kita pisahin dulu fakta dan opininya. Kalau kalian direndahkan, kalau kalian bilang kalian tidak mampu untuk menyelesaikan soal ini, oke, kita pisahin dulu fakta dan opininya gitu loh. Kalau kita mampu berarti itu ada sebuah opini, kalau kita tidak mampu itu faktanya. Kalian terima aja, ya aku nggak bisa kok, aku memang belum bisa, berarti aku harus belajar gitu kan, harus perkembangan diri. Jangan merasa selalu diri serba bisa dan sebagainya. Banyak orang merasa direndahkan karena dia merasa dirinya bisa, padahal belum tentu gitu loh. Wawasannya masih terlalu jauh gitu ya. Kalau kita lihat, kita bisa nggak masak bikin pizza atau bikin burger, bisa gitu loh. Tinggal lihat YouTube juga jadi, tapi apa kalian pernah praktek? Manusia itu selalu dibagi dari pengalaman dan dari yang dia pelajari. Kita bisa belajar motor dari YouTube, bisa gitu, baca buku mengenai cara naik motor bisa, tapi kalau belum pernah naik motor gitu ya berarti kalian belum bisa. Gampangnya gitu. Kalian mungkin belajar naik motor, nanti tahu-tahu bisa jatuh gitu ya, terus sampai bisa jalan seminggu, kalian bisa mikir buka helm gitu ya, kalau yang ngerokok itu sambil nyalain rokok dan sebagainya. Ya itu karena kalian sudah ada pengalaman dan bisa. Tapi kalau kalian cuma belajar dari YouTube dan belajar dari buku, terus kalian bilang aku bisa, ya itu belum bisa gitu. Jadi wajar kalau ada orang bilang kamu belum bisa, kita terima, berarti itu fakta. Tapi kalau kita sudah, aku udah naik motor, ya udah bisa sambil buka helm, terus dia bilang lu gak bisa naik motor, berarti itu adalah sebuah opini. Nah itu pisahkan dulu. Kalau kalian bisa memisahkan itu, jadi fine-fine aja kok. Kalau ada yang merendahkan kita, ya is all good. Saya sebetulnya malah lebih takut kalau orang nggak ada yang banyak istilahnya kalau sama sekali nggak ada yang iri sama saya takut loh gitu loh. Kalau orang nggak iri sama saya, berarti saya nggak pernah melakukan apapun dong, berarti bego banget gitu kan ya. Berarti kalau orang nggak pernah ngatain saya, berarti kan orang nggak pernah ngelakuin apa-apa gitu loh. Soalnya nggak ada kesalahan, main aman gitu loh. Tapi kan maksudnya kalau kita melakukan sesuatu udah pasti ada pro dan kontra gitu kan. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang punya opini lain, ada yang punya fakta lain, ya whatsoever. Ini hidup saya gitu loh. Yang itu adalah hidup mereka. Intinya satu, ambil dulu kendali hidup kalian. Jadi kalian ambil dulu kendali diri hidup kalian, baru setelah itu kalian terima omongan model apapun dari orang-orang, kalian bisa terima gitu loh. Kalau memang nggak mampu ya sudah, kalau nggak bisa kita belajar gitu kan, kita harus berkembang diri. Hidup itu tidak pernah berhenti dari namanya proses belajar.
kita harus belajar dan berkembang gitu dulu. Oke, semoga menjawab gitu ya. Jadi kalau kita dibilang kenapa sih gitu ya, kenapa sih saya selalu merasa direndahkan, kenapa, gimana caranya keluar dari tekanan, nah itu lebih berat lagi. Kalimat dia bilang gimana caranya saya keluar dari tekanan, waduh, sebetulnya bukan tekanan, itu tergantung bagaimana Anda merespon dari kalimat yang mungkin merendahkan Anda gitu ya. Oke, sekian dulu, dan untuk kalian jangan lupa juga untuk di like ya, dan di subscribe, dan nyalakan juga loncengnya ya, agar kalian langsung bisa dapat info update-update terbaru video kita. Dan juga kalian boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar bawah ya, nanti kita akan coba jawab, dan kita akan jadikan konten juga agar Indonesia menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Oke aja, oke, sampai situ kita. Salam Indonesia.